Ya, pemirsa, pemberlakuan larangan mudik merupakan pukulan bagi dunia usaha transportasi, tak terkecuali bagi pengusaha otobus. Nah, seberapa besar potensial loss yang dialami perusahaan otobus dan bagaimana mereka menyikapinya? Kita akan tanyakan langsung dengan Antoni Stefan Hambali, pemilik PO Sumber Alam yang bergabung dari Purworejo, Jawa Tengah. Selamat pagi, Pak Antoni. Selamat pagi, Mbak Ami. Selamat pagi, pemirsa. Iya, Pak Antoni, apakah per hari ini layanan PO Sumber Alam ini sudah dibatalkan seluruhnya? Kami masih memantau kondisi di Jakarta ya. Beberapa agen kami menyatakan hari ini sudah tidak bisa beroperasi dan titik-titik mana yang masih ada toleransi untuk bisa membantu para orang Jawa Tengah yang ingin pulang kampung ke Jawa Tengah sini, Mbak. Baik, jadi masih ada sejumlah perjalanan yang masih tetap berjalan seperti itu. Lantas kalau kita bicara soal larangan mudik ini dikatakan akan memukul sektor transportasi termasuk juga para pengusaha otobus. Nah, dampak sejauh ini sejak pandemi COVID-19 yang sudah dirasakan oleh para pengusaha otobus ini seperti apa, Pak? Gini, kalau dampaknya sejak pandemi itu memang kita sangat terpukul ya. Untuk pertama-tama yang kena sektor pariwisata. Di pariwisata itu teman-teman kami ini sudah nol dari awal Maret. Lalu mulai bertahap ke akap ya. Antar kota, antar provinsi itu mulai pertengahan Maret. Dan sekarang antar kota dalam provinsi pun sudah sangat sedikit penumpang yang berjalan. Omset kami turun rata-rata hingga 90%. Kalau yang pariwisata sudah 100%. Nah, dengan turunnya omset sekitar 90% sampai dengan 100%, lantas bagaimana para pengusaha ini bisa bertahan? Kami sebenarnya sudah nggak bertahan, tapi untuk karyawan kita kan berusaha mengamankan ya. Jadi ya dengan berbagai cara, layanan paket dan lain sebagainya, Pak. Lantas seberapa bisa itu membantu para karyawan karena kita tahu ada jumlah awak bus, kemudian termasuk juga supir di sana ada jumlahnya mungkin bukan hanya ribuan tetapi bisa jadi sampai dengan jutaan seperti itu. Ya, untuk yang terdampak memang banyak ya karena efek dominonya ke belakang selain cuma karyawan juga ada keluarga dan bisnis pendukung. Tapi kita nggak tahu sampai berapa lama bertahan. Kita berusaha semaksimal mungkin. Dengan 10% unit yang jalan ini aja kita cuma bisa nutup biaya ongkos operasional jalan. Artinya nutup uang solar sama untuk kru yang bertugas. Itu aja. Untuk yang lain-lain kita harus mengusahakan dari tempat lain, Mbak. Nah, tetapi saat ini kan ada pemberlakuan larangan mudik, Pak. Berarti dengan kata lain, seluruh perjalanan jarak jauh dari zona daerah-daerah yang zona merah ini bisa dikatakan dilarang ataupun juga dibatasi. Nah, bagaimana kemudian bertahan di tengah situasi ini? Jangan sampai ada yang membuat ada pengusaha otobus yang tetap memaksakan untuk melanggar aturan ini. Enggak, kami jadi kita akan mematuhi anjuran pemerintah. Yang kita inginkan cuma kejelasan. Kalau memang disuruh stop operasi, maka tolong dipertegas stop operasi. Pengaturan di lapangannya akan seperti apa? Jangan sampai ini nanti malah menimbulkan pungli-pungli atau pungutan yang menjadi tidak sehat gitu. Oke, berarti dengan kata lain hingga hari ini di saat penerapan ini sudah resmi diberlakukan tetapi belum jelas bagi para pengusaha atau operator otobus ini seperti apa aturan ataupun juga mekanisme pelaksanaannya di lapangan? Betul, karena kami mendapat kabar tadi malam Permenhubnya baru keluar dan hingga pagi ini kami belum mendapatkan salinannya. Jadi setelah ada landasan hukumnya kita akan segera bergerak untuk mengatur operasional di lapangan. Oke, nah operasional itu terkait juga dengan jurusan-jurusan mana saja yang masih diperbolehkan beroperasi. Di mana saja itu, Pak? Kalau menurut kabar yang kami sudah tutup, artinya nggak boleh keluar dari zona itu. Nah, kita akan koordinasi dengan teman-teman apakah di titik-titik yang di luar Jabodetabek itu masih memungkinkan untuk pemberangkatan. Gitu. Karena kami memikirkan sebenarnya masyarakat yang di Jakarta yang itu tadi sudah tidak punya pekerjaan dan mereka harus menanggung ongkos hidup yang tidak murah.
Apalagi dengan pembatasan ini kan tentu yang kita takutkan seperti kayak bahan makanan atau apa itu mungkin akan tambah naik atau tambah langka. Nah, kalau mereka bisa diangkut pulang ke kampung halamannya kan itu meringankan beban mereka ya. Dan kita berbagi beban antara pemerintah Jakarta, Jabodetabek dengan daerahnya. Baik, jadi itu juga masih menunggu konfirmasi berikutnya atau penjelasan berikutnya dari pihak-pihak yang terkait. Lantas bagaimana dengan para penumpang, Pak? Para penumpang yang sudah membeli tiket? Kita akan lihat ya, kalau aturan pemerintah untuk stop, maka itu bukan kesalahan penumpang, kita akan kembalikan tiketnya. Itu aja kebijakan dari perusahaan. Baik, itu jadi itu masih kebijakan, tetapi ada jaminan bahwa semuanya akan dikembalikan seperti itu? Seperti halnya misalnya penumpang kereta api yang ada jaminan bahwa para tiket mereka akan dikembalikan 100%? Betul, jika memang itu aturan pemerintah, kita akan ngikutin. Baik, jadi sekali lagi saya mau garis bawahi hingga saat ini belum ada aturan resmi ataupun juga breakdown apa saja mekanisme poin-poin yang harus ditaati ataupun juga bagaimana mekanisme di lapangan yang diterima oleh para pengusaha otobus, seperti itu? Betul, sampai saat ini kami belum menerima itu. Sampai saat ini belum menerima itu. Ya. Baik, lantas Pak, sebenarnya kalau kita bicara terkait dengan dampak yang dirasakan, kompensasi apa yang diharapkan oleh para pengusaha? Dari pengusaha otobus saat ini kita memikirkan pertama-tama untuk karyawan. Jadi kami memohon untuk bisa jaring pengaman sosial untuk karyawan kami yang terdampak. Ya. Setelah itu ya dipikirkan gimana keamanan industri ini, industri transportasi darat ini, karena hingga saat ini insentif-insentif dari perpajakan maupun itu menyentuh ke kami langsung, itu. Baik, apakah insentif perpajakan saja yang diharapkan atau ada keringanan lain atau ada kompensasi lain yang dirasakan paling bisa menolong para pengusaha untuk bertahan di kondisi saat ini? Tadi perpajakan dan keuangan. Jadi istilahnya gimana dengan lembaga pembiayaan, perbankan maupun leasing, itu kan kita juga sebagian kan punya kewajiban ya. Jadi ini yang harus dibantu dari pemerintah dengan punya. Jadi kami yang pengaman untuk karyawan, kemudian untuk pengusahanya, untuk industrinya gimana kita bisa melewati ini. Jangan sampai nanti kita udah ini kena PSBB, lalu stop operasi, tapi dari pihak pembiayaan masih terus nagih hingga sampai nanti melakukan penyitaan aset, itu kan kolaps industrinya. Dan tentunya itu hal yang tidak diinginkan untuk terjadi walaupun ada pandemi seperti ini. Tapi sekali lagi saya ingin mengonfirmasi kepada Pak Antoni bahwa saat ini semua jurusan ini apakah masih jalan atau sudah tidak dioperasionalkan lagi? Kami tadi malam sampai kemarin malam kita dari Jateng DIY masih mengirim unit untuk ngantar penumpang ke arah Jakarta. Nah, hari ini tentunya unit-unit tersebut harus dipulangkan. Kalau enggak, kru kami pun terjebak di Jakarta. Nah, ini yang masih kami tunggu. Keputusannya gimana? Apakah boleh pulang atau harus stay di sana? Jika harus stay di sana, maka kami memikirkan gimana untuk evakuasi kru kami yang di sana. Baik, dan seperti apa informasi yang disampaikan oleh para operator otobus ini kepada penumpang ataupun juga calon penumpang? Ini tadi pagi ada unit kami yang sampai sini, saya tanya gimana di jalan, ada posko-posko, oh iya Pak, mereka ada posko PAM ya di beberapa titik, dan di Ciledug itu sudah dari aparat sudah memberi pengumuman ke agen-agen kami untuk ini nggak boleh operasional nih hari Jumat ini. Maka kami nunggu dari titik-titik agen yang lain pagi ini, Mbak. Baik, terima kasih Pak Antoni sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.